kualitas sumber daya manusia. Demi tercapai sebuah tujuan pendidikan, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah guru sebagai seorang pendidik yang akan menentukan bagaimana jalannya proses pendidikan, media sebagai alat dan sarana pendidikan, dan kurikulum. Kurikulum sangat penting untuk dunia pendidikan karena kurikulum itu sendiri merupakan pedoman atau anutan untuk mencapai harapan yang diinginkan dalam dunia pendidikan. Salah satu komponen yang penting dalam pendidikan yang sering diabaikan adalah kurikulum. Karena kurikulum itu sendiri mempunyai letak yang strategis untuk mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa. Sejarah kurikulum di Indonesia sendiri sering berubah-ubah, hampir terjadi pada setiap tahunnya seiring pergantian Menteri Pendidikan. Sehingga dampak yang terjadi untuk pendidikan di Indonesia ini belum maksimal dan belum memenuhi standar mutu yang jelas. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional ialah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Kurikulum dijadikan sebagai seperangkat rencana pendidikan yang perlu dikembangkan secara terstruktur dan dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional disusun berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya perbedaannya pada subpokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Oke, pengertian kurikulum ya. Apa sih kurikulum itu? Secara etimologis, istilah kurikulum itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu karir yang artinya berlari dan karet yang artinya tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum ini berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dalam perlombaan dari awal atau start hingga akhir, yaitu finish. Dapat dipahami, jarak yang ditempuh di sini bermakna kurikulum dengan muatan isi dan materi pelajaran yang dijadikan sebagai jarak waktu yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah. Ijazah itu sendiri dimaksudkan sebagai bukti bahwa siswa itu telah menempuh jarak dari awal hingga akhir. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan yang ditandai dengan perolehan ijazah tersebut. Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan, mata ajaran atau subject matter yang dipandang sebagai pengalaman orang tua atau orang-orang yang pandai pada masa lampau yang telah disusun secara sistematis dan logis. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum itu sendiri adalah suatu program pendidikan yang difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah untuk membelajarkan siswa dengan harapan para siswa dapat melakukan berbagai kegiatan belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itulah sebabnya kurikulum disusun sedemikian rupa agar maksud dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kurikulum sebagai suatu rencana pembelajaran juga sejalan dengan rumusan kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 atau UU Sisdiknas tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengartikan bahwa kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, pengertian kurikulum sebagai pengalaman belajar mengandung makna bahwa kurikulum adalah seluruh kegiatan yang dilakukan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah, asal kegiatan tersebut masih dalam pengawasan dan di bawah tanggung jawab guru di sekolah. Kegiatan yang dimaksud bisa kegiatan intra maupun ekstra kurikuler. Jadi,
Intinya, apapun yang dilakukan oleh siswa di dalam maupun di luar sekolah yang masih dalam bimbingan guru itu adalah kurikulum. Dapat disimpulkan, kurikulum merupakan seperangkat rencana mengenai isi bahan pelajaran yang dijadikan sebagai pedoman untuk keberlangsungan aktivitas belajar mengajar. Kurikulum dipandang sebagai program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengertian pengembangan kurikulum. Menurut Nana Syodi Sukmadinata, pengembangan kurikulum adalah perencana, pelaksana, penilai, dan pengembang kurikulum sebenarnya. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan isi dan menjadi pedoman bagi pengembang kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu proses perencanaan kurikulum yang disusun dengan konsep yang dijadikan pedoman bagi pengembang kemampuan siswa secara optimal. Ada beberapa karakteristik pengembangan kurikulum. Yang pertama, rencana kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Salah satu maksud utama rencana kurikulum adalah untuk mengidentifikasi cara tercapainya suatu tujuan. Kedua, suatu program atau kegiatan dilaksanakan di sekolah merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang selaras dengan prosedur pengembangan kurikulum. Ketiga, rencana kurikulum yang baik karena berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Keempat, rencana kurikulum harus menyiapkan semua aspek situasi belajar mengajar seperti tujuan, konten, aktivitas, sumber, alat pengukuran, jadwal, dan fasilitas yang menunjang lainnya. Kelima, rencana kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa pengguna. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mengandung gagasan yang jelas tentang tahapan kognitif, kebutuhan perkembangan gaya belajar, prestasi awal, dan lain-lain. Keenam, rencana kurikulum harus memberikan fleksibilitas untuk memungkinkan terjadinya perencanaan guru, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempelajari keterampilan perencanaan. Dan yang terakhir, ketujuh, rencana kurikulum sebaiknya merefleksikan keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum ada 6 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi adalah kesesuaian dan keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, relevansi tersebut berkaitan dengan pendidikan dan lingkungannya kehidupan peserta didik. Maka, kurikulum itu harus menyesuaikan dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar peserta didik. Terus, yang kedua adalah prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas adalah sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Terus yang ketiga adalah prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah proses belajar yang berkaitan apabila usaha, biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran tersebut secara optimal, maka hasilnya bisa seoptimal mungkin, tentunya dengan pertimbangan rasional. Nah, yang keempat adalah prinsip kesinambungan. Nah, prinsip kesinambungan adalah menunjukkan, ya, prinsip kesinambungan itu menunjukkan adanya saling terkait antara tingkat pendidikan, jenis program pendidikan, dan bidang studi. Jadi semuanya harus berkaitan. Yang kelima adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas adalah prinsip yang tidak kaku. Jadi dia semacam menyediakan ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak. Jadi dalam kurikulum itu si anak boleh menggunakan ide-ide mereka sendiri untuk selama itu tidak masih berpatok pada kurikulum gitu.
pada bahan yang kita ajarkan. Jadi di sini fleksibel ini supaya si anak itu bisa berkreasi sendiri selama dia masih berpatok pada tujuan dan bahan pengajaran. Terus prinsip yang terakhir adalah prinsip berorientasi tujuan. Jadi sebelum kita menyediakan bahan-bahan, menyediakan proses untuk pengembangan kurikulum, yang harus kita lakukan adalah langkah yang perlu dilakukan adalah untuk menentukan tujuannya terlebih dahulu. Nah, jadi supaya ketika kita dalam menentukan tujuan itu agar semua itu termanage gitu. Nah, jadi ketika anak itu agar semua jam dan aktivitas pengajaran dilaksanakan oleh pendidik maupun anak didik betul-betul terarah. Nah, jadi kita tahu kurikulum ini tercapai apa enggak dengan apa yang udah kita tentukan pada awalnya gitu. Praktek pengembangan kurikulum di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yakni kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013. Kurikulum tersebut mengalami pembaruan-pembaruan mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang semakin modern dan tentunya karena faktor perkembangan zaman. Berikut kurikulum dari dulu sampai sekarang. Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pembelajaran. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah kurikulum atau bahasa Inggris. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, sedangkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum yang berjalan saat itu dikenal dengan sebutan Rencana Pelajaran 1947 yang baru dilaksanakan pada tahun 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya. Yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi perencanaan pembelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Rencana Pelajaran terurai 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pelajaran terurai 1952. Silabus mata pelajaran yang jelas sekali seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Kata Jozak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Diknas periode 1991 sampai 1995. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan rendah 6 tahun yang tidak melanjut ke SMP. Kelas masyarakat mengajar keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Rencana Pendidikan 1964.
Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Yang menjadi ciri dari kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kerigelan, dan jasmani. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan jasmani. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan kurikulum dari 1964, yakni dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini merupakan perwujudan perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendidikan organisasi materi pelajaran meliputi kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9. Zauzak menyebutkan kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat, hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja katanya. Muatan materi pelajaran bersifat teoretis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum periode 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu, kata Dr. Andes Mudjito, AKMSI, Direktur Pembinaan TK dan SD, Depdiknas. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI,
Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Jadi setiap satuan pelajaran dirinci lagi dalam bentuk tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Guru harus terampil menulis rincian yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran kurikulum 1975. Banyak dikritik guru sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum 1984 dan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan, model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning, atau bisa disebut juga dengan SAL. Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 1984 ini adalah Profesor Dr. Koni R. Serniawan, Kepala Pusat Kurikulum Devdikbud periode 1980 sampai 1986. Konsep CBSA yang elok secara teoritas dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi atau reduksi saat diterapkan secara nasional. Nah, sayangnya banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA ini. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya penolakan CBSA bermunculan.